Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya. Jumpa lagi dengan saya di channel Nuansa ATB ini. Saya masih ingin berbincang-bincang tentang sesuatu yang nampaknya masih sangat asik ini untuk kita obrolkan ya, yaitu tentang pemilihan umum yang hari ini ya sudah sampai pada hari keberapa ini? Hari ke-7 ya, ke-7 atau ke-8 ini ya. Ya setidaknya sudah melangkah 1 minggu lah dari pelaksanaan pemilu kemarin ya. Dimana saat ini sudah mulai bisa terbaca ya, dengan berbagai metode-metode penghitungan cepat ya, didukung dengan teknologi-teknologi yang semakin canggih. Ini dalam waktu 1 minggu ini ya, ini sudah semakin relatif bisa dibaca tentang hasil dari pemilu tersebut. Ya kalau tentang Pilpres saya kira sudah jelas itu kan, adanya mungkin begitu gamblang tentang kemungkinan besar hasil dari Pilpres itu. Dan yang ingin kita bicarakan adalah tentang hasil pilegnya atau pilihan legislatifnya, di mana sama ini dalam rentang 1 minggu ini sudah mulai bisa terbaca tentang hasil dari pileg, sehingga ini sudah relatif bisa ya setidaknya mulai diketahui lah kemungkinan siapa yang akan jadi dan siapa-siapa yang harus menerima kenyataan bahwa pencalonannya belum berhasil. Nah, disinilah kita meyakini hari-hari ini sudah ada orang-orang yang mulai begitu bahagianya, katakanlah siap-siap untuk merayakan kemenangannya, merayakan kesuksesannya atas pencalonan dirinya dalam ajang pileg atau pilihan legislatif. Dia sudah membayangkan bahwa sebentar lagi KPU akan mengumumkan dirinya sebagai salah satu pemenang dalam pileg, kemudian akan menghadapi pelantikan dan seterusnya yang mungkin dalam bayangannya adalah sesuatu yang membahagiakan ya, sesuatu yang menyenangkan, mengiringi kesuksesannya dalam keikutsertaannya dalam kontestasi pileg kemarin. Nah, sebaliknya ini saya kira juga sudah mulai banyak ini orang-orang yang resah, gelisah, susah, sedih ya, karena melihat sebuah kenyataan bahwa harapannya harus pupus, harus menerima kenyataan pahit bahwa apa yang diharapkan mungkin begitu kecil kemungkinannya akan terwujud, yaitu orang-orang yang di dalam pencalegannya ternyata mendapatkan suara yang tidak mencukupi untuk bisa mendudukkan dirinya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Aduh, kita sungguh ikut merasa berempati pada mereka. Kita merasakan kesedihan yang mungkin kesedihan mendalam bagi mereka ya. Ya karena apa? Ya karena kita tahu ya, ini bukan soal menang kalah yang mungkin dianggap orang biasa ya. Orang sering mengatakan bahwa dalam sebuah pertandingan itu menang dan kalah itu biasa ya. Ini saya kira bukan
sekedar menang dan kalah yang biasa itu. Karena apa? Ini menyangkut tentang sebuah biaya yang tidak sedikit, ya, tentang biaya yang dikeluarkan dalam proses pencalonannya itu yang luar biasa, ya. Ya, kita tahulah, ya, banyak, bahkan mungkin mayoritas bagi seorang caleg itu, ya, di dalam usaha mensukseskan pencalekannya itu harus mengeluarkan biaya-biaya yang tidak sedikit. Nah, maka dari itu ketika mendapatkan kekalahan ini barangkali tidak sedikit yang kegagalan bagi mereka adalah sebuah kehancuran hidupnya, ya. Karena begitu banyaknya biaya yang sudah dikeluarkan, ya, begitu banyak harta benda yang sudah dipertaruhkan, ya. Nah, sekali lagi, kegagalan dalam pencalekan adalah kehancuran, sehingga tidak heran banyak orang-orang yang menjadi sangat sedih, ya, ketika mendapati kenyataan bahwa pencalekannya harus gagal. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena kita semua tahu kan bahwa zaman sekarang demokrasi ini penuh diwarnai dengan demokrasi kita itu, ya, masih harus dipenuhi dengan peruangan lah. Semua seakan-akan harus diwarnai dengan kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit, ya. Ya, mungkin di luar biaya-biaya yang sah, ya, yang legal, ya, yang mungkin sebagai biaya-biaya administratif, ya, untuk pengurusan proses pencalonannya, ya. Tapi ini yang kadang juga jauh lebih besar adalah biaya-biaya yang sebenarnya legal, yang bahkan secara aturan itu tidak diperbolehkan, ya, semacam ya terus terang saja kita sebutkan tentang peramplopan ini, ya, tentang peramplopan, ya, yang nampaknya semakin merajalela, semakin masif terjadi di tengah masyarakat, bahkan sudah seakan-akan menjadi hal yang wajib, di mana rakyat sekarang ini nampaknya kalau diminta untuk ikut dalam untuk berkontribusi dalam pemilihan umum ini, nampaknya ogah-ogahan kalau tidak ada amplop itu, ya, yang kadang dibahasakan dengan uang transport lah, uang ganti kerja lah, dan sebagainya. Masyarakat enggan untuk ikut memilih kalau tanpa ada itu semua, ya. Nah, inilah yang buat biaya pencalonan, ya, seorang caleg itu menjadi sangat mahal. Apalagi suasana semacam ini juga akhirnya menjadi sebuah arena persaingan juga, ya, dimana untuk bisa mendapatkan suara yang banyak, ya, maka para caleg juga harus siap membagi amplop yang semakin banyak, ya, karena dengan menyebarkan amplop yang banyak maka harapannya suaranya yang akan didapat juga banyak juga, ya. Dan tidak jumlah amplopnya saja yang banyak, tapi juga nominal per amplopnya juga banyak. Nah, inilah yang menjadi usaha-usaha dari para caleg ini, karena melihat situasi yang terjadi di tengah masyarakat semacam itu, ya. Nah,
sudah mengeluarkan amplop yang begitu banyak dengan nominalnya yang begitu banyak, ya. Ya, ini yang menyakitkan. Ini kadang juga belum jadi jaminan, ya, belum jadi jaminan. Ya, karena apa? Karena kadang banyak juga para caleg-caleg yang sudah menyebar amplop begitu banyak, dengan nominal per amplopnya juga banyak, tapi juga tidak menjamin bagi dia untuk jadi. Waduh, ini kan sebuah hal yang sangat-sangat buruk kan. Sungguh-sungguh sangat, sebenarnya kasihan kan. Kasihan. Dan memang ini yang kadang menjadi misteri, ya. Ya, bahkan kadang untuk seorang pemenang saja, ya. Seorang pemenang, ya, yang katakanlah mendapatkan suara yang mencukupi untuk mendudukkan sebagai calon wakil rakyat, ya, yang berhasil, ini pun pada dasarnya juga mengalami hal-hal yang merugikan juga, ya. Ya, kita sering, ya, mencermati atau mendapatkan info-info dari tim sukses, ya, tim sukses dari banyak caleg itu hampir infonya hampir semua caleg itu mengalami sesuatu yang sebenarnya merugikan, ya. Ya, merugikan parah bahkan, ya. Misalkan seorang caleg yang sudah menyebar amplop sekian, tapi nanti suara yang didapatkan cuma sekian, ya. Ya katakanlah pada umumnya konon ini biasanya ini dari sekian amplop yang sebarluaskan di tengah masyarakat untuk menjaring suara itu paling nanti rata-rata itu yang benar-benar katakanlah hasil suaranya itu hanya separuh dari amplop yang disebar di tengah masyarakat, ya. Nah, ini kan mengerikan. Bayangkan misalkan seorang yang sudah menyebar amplop dengan jumlah 16.000, nanti yang benar-benar tumbuh menjadi suara, ya, suara dihasilkan itu hanya 8.000. Lalu yang 8.000 ini kemana coba? Ini hampir, ya, konon hampir terjadi di semua caleg, ya. Ya, bahkan caleg yang jadi, ya. Nah, apalagi yang tidak jadi, berarti yang hilang kan. Wah, lebih mengerikan kan. Nah, inilah yang kadang menurut saya sangat tragis, sangat bisa dikatakan kejam kok, ya. Begitu kejamnya demokrasi kita kalau begitu, ya. Ya, sehingga pada dasarnya yang jadi dan tidak jadi itu, ya, dari segi pembiayaan sebenarnya sangat-sangat, ya, berat, sangat-sangat menyedihkan, ya. Ya, bagi yang jadi saja saya kira, ya, entahlah, ya. entahlah ini, ya. Mungkin ya akhirnya, ya, taruhannya itulah, Kak, barangkali kalau pada akhirnya karena sudah mengeluarkan biaya yang sangat banyak, ya, waktu pencalonannya, maka ketika dia sudah menduduki jabatannya sebagai anggota wakil rakyat, yaitu nanti fenomenanya ya itu yang kadang dibaca oleh masyarakat, adanya kecenderungan mereka itu mencari-cari, ya ya katakan uang untuk mengembalikan modalnya dulu kan. Ya karena memang sudah begitu luar biasanya biaya yang dikeluarkan waktu pencalonannya. Nah ini apalagi yang kalah, ya, yang tidak berhasil, yang jauh lebih sangat
terugikan sebenarnya ya. Banyak yang konon diceritakan ketika seorang caleg gagal mendapatkan suara yang mencukupi untuk bisa duduk di Dewan Perwakilan Rakyat, ini kadang auto miskin akhirnya ya. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Ini kita sebenarnya sangat-sangat menyedih dengan kondisi semacam ini. Ya, iya. Maka ya kita sebenarnya sangat sedih lah, tidak tega untuk membayangkannya ya. Ketika orang yang barangkali sebelumnya hidup berkecukupan ya, seorang yang mungkin telah kaya tapi harus miskin mendadak gara-gara gagal dalam pencalonan sebagai caleg. Nah ini sebenarnya yang harusnya kita renungkan bersama, sahabat-sahabat dan bumi semuanya. Sampai kapan ini akan terus terjadi, ya kan? Ini masalah money politik, masalah peramplopan, ini sebenarnya benar-benar hal yang sangat membawa mudorot. Kalau dalam bahasa agama ini membawa hal yang mudorot, hal yang sangat-sangat buruk. Bahkan bagi siapa saja ini, bagi calon yang jadi ya, apalagi calon yang tidak jadi, bahkan rakyat sendiri yang mungkin bergembira menerima amplop itu juga sebenarnya akan mendapatkan dampak-dampak buruk yang luar biasa. Ya itulah bagi para caleg yang jadi, mungkin tidak salah kalau mereka akhirnya dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat tidak maksimal, mungkin hanya disibukkan untuk bagaimana mencari pengembalian modalnya, ya, mencari keuntungan bagi dirinya. Nah, ini tidak salah karena begitu memang, karena mereka sudah begitu banyak mengeluarkan biaya dalam pencalonannya. Nah inilah kemudian yang yang tidak jadi. Nah siapa mereka yang peduli ya akan nasibnya ya, dengan keadaannya yang mungkin menjadi habis semuanya kan, habis harta bendanya ya, hilang harga dirinya karena merasa kurang mendapatkan simpati di tengah masyarakat, malunya juga luar biasa kan. Nah inilah yang, dan rakyat ya juga akan mendapatkan pemimpin-pemimpin yang relatif ya, saya yakin tidak sepenuhnya memenuhi harapan, karena emang seorang pemimpin yang lahir dalam suasana bermanipolitikan semacam ini ya sangat berpeluang untuk lahir para pemimpin yang sebenarnya kurang mumpuni ya. Tapi inilah sebuah kenyataan yang sebenarnya sangat buruk dan harusnya menjadi renungan bagi kita semua ya. Harus ada pemikiran untuk merubahnya ya. Nah, memang begini sahabat-sahabat dan pemirsa semuanya, bahwa kenapa masalah money politik atau peramplopan ini semakin merajalela mewarnai demokrasi kita ya. Kenapa rakyat tidak mau memilih tanpa adanya uang itulah yang diatasnamakan uang transport, uang pengganti kerja dan sebagainya. Atau mungkin ya jelas saja kita katakan sebagai money politik itu ya, saya kira tidak salah kan. Nah kenapa rakyat menghendaki semacam itu? Ini kalau kita analisa ya, kita cermati, ini sebenarnya juga sebagai bentuk protes juga ya, sikap protes dari masyarakat ya. Masyarakat yang memandang ya, banyak ketika wakil rakyat ya dipilih atas dasar hati nurani, atas dasar mungkin pertimbangannya benar lah, relatif yang benar pada awalnya ini kan.
Tapi ketika mereka sudah berhasil duduk di lembaga yang terhormat itu, lembaga wakil rakyat itu, ini rakyat membaca mereka banyak yang akhirnya lupa diri, ya, lupa pada orang-orang diwakili, ya. Nah, ini rakyat kecewa, ya, melihat para wakilnya yang harusnya banyak memikirkan rakyatnya, ya, berusaha bekerja dengan baik, ya, katakanlah berupaya membuat perubahan-perubahan, ya, membuat keadaan rakyat, ya, diantaranya ada peningkatan kesejahteraannya, ya, ada peningkatan kondisi hidupnya. Tapi rakyat kadang baca justru yang sering cepat berubah itu, ya, itu malah para wakil rakyat itu sendiri, ya, para anggota wakil rakyat yang ketika terpilih sebagai anggota dewan itu, maka nanti akan cepat berubah, kelihatan semakin kaya, semakin mewah hidupnya, ya, dan sebagainya. Nah, inilah yang kadang mengecewakan hati rakyat, sehingga rakyat akhirnya memunculkan sebuah sikap protes itu, ya, sikap protes dalam bentuk itu perilaku manipolitik itu. Rakyat tidak akan ingin memberikan suaranya secara gratisan, ya, karena rakyat seolah-olah berpikir bahwa suaranya yang diberikan kepada para calon wakil rakyat itu nantinya toh juga akan digunakan untuk mencari keuntungan bagi wakil rakyat itu. Nah, dalam hal ini rakyat seolah-olah dengan manipolitik itu ingin membuat keadaan yang sama-sama menguntungkan, ya, sama-sama untung. Ya, seperti misalkan ada ungkapan caleg butuh suara, rakyat butuh uang, maka terjadilah transaksi, ya kan? Rakyat memberikan suaranya dengan imbalan uang yang diberikan oleh para caleg-calegnya. Nah, tapi ini sangat-sangat sebenarnya hal yang buruk, ya. Maka memang kadang ini juga menjadi sebuah dilema. Kalau caleg itu memandang atau beralasan kenapa mereka ketika menduduki jabatannya kadang itu seperti yang menjadi pengamatan rakyat, ya, hanya katakanlah relatif termanfaatkan, hanya sibuk untuk mencari-cari keuntungan dirinya, ya, yang akhirnya menimbulkan sikap dendam dari rakyat, ya, iya kan, sikap kurang simpati dari rakyat, sehingga rakyat meresponnya dengan manipolitik itu, ya. Ya, para anggota caleg mungkin alasannya yaitu tadi, kenapa dia berperilaku semacam itu, ya, kenapa dia katakanlah ketika menjabat itu relatif, ya, mungkin dalam istilah yang gampangnya, yang vulgarnya, mereka tega melakukan tindakan-tindakan yang korup itu, ya, karena alasannya beban biaya ketika mencalon sebagai caleg juga luar biasa. Rakyat tidak memilih tanpa adanya uang yang diberikan. Itu dari sudut pandang anggota dewan. Tapi dari sudut pandang rakyat sebaliknya, kan, ya, rakyat kenapa merasa harus ada manipolitik, ya, karena justru sebagai bentuk ungkapan rasa kekecewaan itu, rasa dendam atau semacam itu pada para wakil rakyatnya yang ketika sudah menduduki jabatan yang kadang sebenarnya dipilih dengan tulus, ya, tapi malah ketika sudah menduduki jabatan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Inilah. Nah, maka coba ini menurut
Anda sebenarnya bagaimana ini? Kalau sudah menjadi semacam lingkaran setan semacam ini bagaimana ini? Wakil rakyat menyalahkan rakyatnya, rakyat menyalahkan wakil-wakilnya. Nah, inilah yang sebenarnya harus kita pikirkan bersama. Nah, ini coba nih bagaimana pendapat dari sahabat-sahabat semuanya. Sulit kan? Siapa yang salah kan? Ya, untuk itu harusnya kita semua ya harus kita sadari bersama ya, siapapun ya. Kita sebagai rakyat atau kita sebagai para pemimpin di tengah masyarakat ya. Juga Anda sebagai wakil rakyat, malah kita harus berpikir untuk bagaimana agar masalah money politik ini yang sangat-sangat membawa mudarat ini harus perlahan-lahan kita hilangkan ya. Ya setidaknya harus ada keyakinan ya. Karena apa? Karena kalau saya cermati ini kadang banyak orang-orang yang berpendapat bahwa masalah money politik ini tidak mungkin dihilangkan ya, tetap akan ada selamanya bahkan kata mereka. Nah, ini sebenarnya yang justru menjadi kendala besar ketika masing-masing kita ya sudah mengatakan bahwa money politik tidak mungkin dibasmi ya, tidak mungkin dihilangkan, ya mungkin itu yang terjadi ya. Tapi kalau kita setidaknya meyakini bahwa suatu saat akan bisa kita hilangkan, maka insya Allah walaupun sulit, walaupun dalam waktu yang panjang, nanti lama-lama money politik yang sangat merusak ini, yang sangat merugikan banyak pihak ini, yang sangat mudarat bagi bangsa ini, insya Allah suatu saat akan bisa kita hilangkan. Dan saya yakin kalau masalah money politik ini bisa dihilangkan suatu saat, maka itulah nanti demokrasi kita akan bisa berjalan dengan benar-benar sehat, bisa melahirkan sosok-sosok pemimpin yang benar-benar mempunyai kemampuan, punya kepemimpinan yang bagus, yang benar-benar mampu mengemban amanah rakyat, yang pada ujung-ujungnya bisa mengantarkan negara kita ini menjadi negara yang selama ini kita damba-dambakan ya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Sebuah negara yang baik ya, yang mendapatkan ridho dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah semua warganya akan mendapatkan kebahagiaan. Semoga kelak itu semua akan bisa tercapai dengan usaha dan doa kita bersama. Demikian sahabat semua obrolan saya kali ini, dan bila ada hal yang salah, bila ada hal yang mungkin keliru ucap, bila ada bahasa yang terlalu bulat-bulat ya karena saya ngomongnya apa adanya ini tanpa rancangan apapun, tanpa skenario apapun ya. Saya lagi kalau ada hal-hal yang kurang, saya mohon untuk dimaafkan. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.